Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Oke, mungkin udah pada nggak sabar lagi nih buat teman-teman semuanya. Mungkin aku say hello dulu. Siang semuanya teman-teman, selaku peserta dari SIS Academy kita kali ini. SIS Academy kita kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang pasar modal online course. Nah, mungkin before we get into our class session gitu ya, mungkin kita sapa-sapa dulu nih dari teman-teman semuanya. Halo, selamat siang semuanya, teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin teman-teman boleh dikasih reaction dulu di kolom chat ataupun juga dikasih thumbs up dan lainnya nih, biar kita saling sama-sama lihat nih keaktifan dari teman-teman sekalian. Oke, mungkin nih udah ada yang reaction, pastinya udah pada nggak sabar banget bisa untuk belajar nih online course pasar modal. Mungkin untuk teman-teman yang bingung gimana caranya beralih dari tabungan ke investasi sesuai dengan tema kita nih, dengan kenalan di dunia pasar modal. Dan juga kita hari ini udah acara kali ini kita bekerja sama dengan Wibull Sekuritas yang menjadi udah partner sekuritas kita sejak lama, dan juga pastinya udah Wibull ini mendukung ya untuk kegiatan kolaborasi ini untuk menciptakan calon-calon investor nantinya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya sampai lupa nih untuk memperkenalkan diri, teman-teman. Salam kenal semuanya, saya Muti, selaku moderator buat SIS Academy kita kali ini, Sekolah Pasar Modal Online Course bersama Wibull Sekuritas Indonesia, yang dimana program ini dirancang sebagai wadah edukasi yang struktur dan bertahap secara relevan. Gitu. Nah, jadi peserta bisa dapat memperoleh ya pemahaman mendasar tentang pasar modal, dan juga teman-teman bisa mengambil keputusan investasi yang baik nantinya. Dan juga kita yang bekerja sama dengan Wibull Sekuritas, kita pastinya harapkan untuk teman-teman bisa mendapat output yang luar biasa, terutama dalam courses kali ini ya. Nah, dan juga kita udah kedatangan ya ini narasumber kita yang pastinya berpengalaman di bidang investment, yang sudah lama banget nih pastinya berada di bidang sekuritas, yang bisa teman-teman pelajari sedikit nih dari speaker kita kali ini. Ada Mas Rowan Devin Nathaniel selaku Growth and Marketing Staff dari Wibull Sekuritas. Mungkin boleh say hi ke Mas Rowan semuanya, teman-teman. Halo Mas Rowan. Halo semuanya. Halo. Ya. Oke, udah gabung nih sama kita Mas Rowan yang ya pengalaman investasinya sudah luar biasa, dan juga beliau Growth and Marketing Staff di Wibull Sekuritas. Nah, jadi mungkin nanti beliau yang akan menjelaskan, memaparkan terkait classes yang hari ini bakalan teman-teman pelajari gitu ya, terkait tabungan ke investasi. Ini mungkin teman-teman belum terlalu familiar gimana sih caranya kita nge-manage tabungan kita untuk bisa nggak hanya ditabung aja tapi juga bisa growth gitu ya. Nah, mungkin Mas Rowan, apakah udah ready nih kali ini untuk menyambut teman-teman peserta dari courses kita siang hari ini? Oke, udah siap kok. Oke, udah siap Mas Rowan. Mungkin aku mau juga say hello, mau tanya juga gimana kabarnya Mas Rowan kali ini nih? Baik kok, baik banget. Baik. Oke. Dari Sis gimana? Kalau dari kita pastinya luar biasa baik banget, dan juga kita excited banget untuk SIS Academy kali ini, karena kita akhirnya buka sekolah pasar modal lagi dan online courses gitu. Nah, jadi kita sangat excited dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman Wibull, terutama Mas Rowan juga untuk share materi kali ini gitu.
Nah, Siap. jadi mungkin without any further ado, kita mungkin boleh langsung next aja nih kali ya. Mungkin dari tim operator boleh di next slide-nya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mulai nih untuk kelasnya ya, karena saat ini kita juga sedang berkolaborasi dengan Webull, teman-teman juga diharapkan untuk membuat akun Webull sekarang gitu. Nah, jadi gunakan dan dapatkan saldo investasi sebanyak 100.000 dengan menggunakan code referral seeds gitu. Jadi teman-teman yang di sini mungkin ada yang belum punya aplikasi Webull, sebelumnya boleh banget di-download dan digunakan code referral kita seperti itu. Mungkin kita bisa langsung masuk aja nih ke materinya. Pastinya teman-teman udah sabar ya untuk bisa belajar lebih dalam terkait bagaimana memanage tabungan untuk ke investasi gitu. Bersama Mas Rowan, ini kita persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak. Sama, terima kasih juga. Oke, boleh di next, Mas, untuk ke materinya. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rowan Devin Nathan Effendi. Saya adalah Growth dan Marketing Staff dari Wibu Sekuritas Indonesia. Untuk pembukaannya mungkin kita kasih disclaimer dulu ya. Jadi pertama, kita jangan terlalu menganggap ini sebagai kelas untuk edukasi yang benar-benar kayak waktu di kuliah ya. Kita anggap aja ini sebagai diskusi aja. Jadi kalian kalau ada pertanyaan apapun itu boleh langsung ditanyakan saja. Saya tinggal resen atau eh, kasih emot react atau bagaimanapun boleh. Nanti langsung tanyakan saja. Tapi ya harus ada nama, perkenalan dulu ya, nama dan juga instansinya, baru pertanyaannya. Oke, boleh di next, Mas. Next. Nah, sebelum kita memulai materinya, saya pengen ngasih tahu dulu nih ke kalian semua, Wibu itu apa dan uh, apa aja sih yang udah didapatkan Wibu selama total berarti udah sampai 8 tahun ya, 8 tahun di dunia finance di seluruh dunia. Jadi udah ada 24 juta register user di seluruh dunia dan juga ada 14 operating markets. Kalau yang ada di ASEAN sendiri ada di Indonesia, Malaysia dan juga ada di Thailand dan ya udah ada 40 lebih penghargaan worldwide yang udah Wibu terima. Next. Nah, untuk produknya sendiri, Wibu itu eh, apa ya? Mengambil user centered product design, yaitu aplikasi kita untuk pemula pemula yang sudah sedikit banyak pahamnya tentang investasi itu enak banget. Itu sudah banyak fitur-fitur yang mendukung apa ya? Untuk mendukung analisa dan juga trading kalian gitu loh. Untuk Indonesia sendiri hanya hanya ada dalam bentuk mobile app dan juga mobile app. Jadi belum ada web platformnya, tapi seiring berjalannya waktu pastinya bakal ada website dan juga desktop gitu. Next. Oke. Kalau kalian sering main Mobile Legends, kalian pasti tahu dong tim Alter Ego, tim pro tim di Indonesia yang kemarin ini baru masuk ke M7 World Championship. Nah, itu kita salah satu brand partnernya. Kita sponsor resmi dari Alter Ego dari 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang. Next. Nah, oke, kita sekarang udah mulai ke materinya ya teman-teman. Teman-teman, kalau aku pengen nanya dulu sih sebelumnya. Kalau misalnya kalian dapat uang 100 juta secara tiba-tiba gitu, apa sih yang mau kalian lakuin? Apakah kalian bakal langsung pergi ke luar negeri atau mungkin eh, membeli barang-barang yang kalian pengen dari dulu, misalnya beli HP atau mungkin beli gadget baru? Setiap dari kita pasti punya preferensi masing-masing ya. Tapi eh, ada beberapa fenomena di Indonesia ini tentang mendapatkan uang yang secara dadakan dan juga aji mumpung ini teman-teman. Next.
Faktanya di Indonesia sendiri itu masih banyak banget masyarakat yang belum paham tentang investasi dan juga masih sering kena tipu rugi triliunan akibat investasi bodong. Penyebab utamanya yaitu adalah mudah tergiur dengan bunga yang tinggi dan juga belum paham investasi. Eh, Literasi finansial itu penting teman-teman. Dimana kalau kita mengerti tentang keuangan, paling enggak untuk hidup kita bisa lebih lebih aman dan juga nyaman sih teman-teman gitu. Dan total kerugian sendiri dari 2018 sampai 2022 saja itu udah sampai 126 triliun rupiah. Dan sampai tahun ini mungkin bakal makin meningkat. Selanjutnya, nah kalau kalian eh, pernah lihat berita ya teman-teman, waktu itu di Tuban, saya lupa tahun berapanya, itu pernah ada satu desa yang tanahnya itu dibeli sama pemerintah atau perusahaan untuk membangun jalan atau apa saya juga lupa. Tapi pokoknya intinya eh, masyarakat di kampung tersebut itu mendapatkan uang kaget dari penjualan tanah, penjualan sawahnya. Tapi dengan kurangnya literasi finansial mereka, akhirnya ya yang sekarang terjadi ini adalah mereka kembali ke kondisi awal lagi gitu loh. Mereka akan bisa hidup di atas angka kemiskinan itu. Selanjutnya, nah next keluar semua. Nah, banyak dari kita ya teman-teman, kita mungkin ada yang udah kerja atau mungkin udah masih kuliah dan mendapatkan uang bulanan dari keluarganya. Itu biasanya kita gajian tanggal 25 ya, kebanyakan. Dan juga pada tanggal 25 itu sekejap mata gaji tinggal 25 koma yang tadinya full bayar sana bayar sini, beli ini beli itu dan akhirnya tinggal 25 koma gitu. Lanjutnya next. Nah, fenomena yang kedua yang sering terjadi di Indonesia itu adalah BPJS teman-teman. Budget pas-pasan dan juga tapi jiwanya sosialita. Shoppingnya berlebihan, FOMO gadget, iPhone 17 terbaru keluar langsung mau dibeli. War tiket kemarin ada Blackpink kita juga mau ikut nonton, healing berlebihan. Tapi nggak ada tuh plan darurat untuk menjaga keuangan gitu loh. Pada akhirnya, next. Ini teman-teman, fenomena ketiga, yaitu adalah pinjam online atau pinjol. Dan ada beberapa juga fenomena di Indonesia ini yang menjadi pengalih untuk membuat semuanya itu menjadi lebih buruk, yaitu adalah next. Ini teman-teman, bilangnya Candy Crush atau mungkin game online, tapi padahal dan juga ada beberapa orang juga yang bilang kalau ini tuh investasi, padahal ya ini cuman judi online aja gitu. Lanjutnya next. Nah, jadi gini teman-teman, melakukan perencanaan keuangan sejak dini itu tuh penting karena ini yang saya kutip dari Robert Kiyosaki itu adalah if you don't know how to care for your money, money will stay away from you. Jadi kalau kalian gak ngerti caranya gimana ngelola uang, maka uang tuh bakal ngejauh dari kalian. Gitu. Boleh di next, Kak. Nah, dari semua yang terjadi itu muncul istilah kayak gini teman-teman, mencari uang setengah mati. Siapa yang ngajarin? Om. Gitu. Sorry Mas Anjar Setiadi, suaranya bocor, bisa tolong di mute. Ya, terima kasih. Lanjutnya. Nah, kita masuk teman-teman ke cara mengatur keuangan. Biasanya kita ini let's say gaji kita tuh merupakan UMP DKI Jakarta itu 5,3 juta sekian. Nah, idealnya teman-teman itu 40% itu untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan, 20% untuk masa depan dan 10% untuk dana darurat. Nah, tapi kita harus juga kasih tahu nih teman-teman, ada yang namanya tuh uang dingin dan juga ada uang panas. Nah, yang ada di gambar ini kan ada yang ada api-apinya tuh,
Itu adalah uang panas teman-teman. Yang kalian pakai setiap harinya, dan juga bukan untuk masa depan, untuk kalian bertahan hidup, berlangsungan kalian selama sampai untuk bulan ke depan atau kalian dapat penghasilan lagi teman-teman. Nah, kalau kita hitung aja ya teman-teman ya, kita hitung dari uang masa depan kita yang kita alokasikan untuk masa depan. Setiap tahunnya tuh kita bisa nyimpen sekitar 12 sampai 13 juta. Tapi mau disimpan di mana? Apakah cuma ditabung saja atau ada cara lain nih untuk bisa mengembangkan kekayaan kita? Next, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke apa ya, pengelolaan uang yang lebih mendalam lagi, kita harus tahu dulu nih, Indonesia ini nih, masyarakat Indonesia ini nih kayak gimana sifat dan juga kecenderungannya itu bagaimana. Kita ini adalah masyarakat yang cukup konsumtif ya teman-teman. Banyak hampir 67% kejadian di lapangan itu adalah 67% dari gaji atau mungkin pendapatan kita itu dikeluarkan untuk konsumsi. 14% untuk cicilan hutang dan 18% itu baru ditabung. Nah, tapi kan ini nggak bisa terus begini ya teman-teman. Maksudnya kita memang butuh untuk kebutuhan konsumsi, tapi untuk hal lain juga kita harus menyiapkan untuk masa depan juga. Seperti itu. Lanjutnya, next. Nah, sebelum kita mulai ke produknya apa, kita enaknya sih ngomong tentang kenapa dulu, kenapa harus investasi. Next. Nah, teman-teman, kalian tahu kan kalau dulu waktu saya SD atau mungkin SMP itu harga Indomie mie goreng itu cuma 900.000 atau mungkin 2.000 rupiah. Tapi sekarang saya terakhir lihat di Indomaret dan juga beberapa pasar swalayan dan juga warung Madura lainnya itu tuh harganya sekarang udah hampir 3,5 atau mungkin 4.000 gitu teman-teman. Jadi ada kenaikan harga setiap tahunnya. Intinya seperti itu. Next. Nah, apa yang kita beli di 2014 dan apa yang kita beli di 2024 itu semakin lama semakin berkurang. Dulu saya ingat banget, eh, saya kalau mau beli apa ya, kebutuhan untuk sebulan-bulannya itu tuh 100.000 itu saya bisa dapat satu keranjang penuh. Tapi sekarang 100.000 itu nggak cukup untuk, ya 100.000 cuma dapat satu keranjang kecil gitu lah. Next. Nah, biaya kebutuhan hidup semakin naik. Belum juga tentang biaya masa depan ya. Kayak kita harus menyiapkan juga untuk menikah, untuk sekolah lanjut, atau mungkin kita mau pergi jalan-jalan, atau mungkin kita udah harus menyiapkan dana pensiun, atau mungkin kita mau menaikkan orang tua kita untuk umroh gitu. Nah, tapi kita kan udah tahu nih sekarang nih kenapanya kita harus melakukan investasi, adanya inflasi dan juga kebutuhan akan bahan pokok itu semakin tinggi setiap tahunnya. Nah, sekarang caranya itu adalah kita harus melakukan investasi agar eh, keuangan kita ini bisa terus tumbuh, tapi kebutuhan kita juga tetap terpenuhi gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke produknya nih. Apa aja sih yang bisa kita investasikan? Next. Next. Nah, kata orang tua zaman dulu, kita harus beli tanah, kita harus beli rumah, kita harus beli emas untuk investasi, masukin ke eh, apa ya, mata uang asing, dolar atau mungkin deposito di bank. Memang benar untuk pada saat waktu orang tua kita, tapi untuk sekarang ini harga tanah kalian tahu sendiri udah harganya sudah tinggi banget, udah nggak bisa, udah agak cukup sulit untuk kita jangkau. Dan juga begitu juga dengan rumah dan emas. Emas beberapa bulan ini kan memang naik terus ya. Dari tadinya saya ingat banget 2020 itu masih 900 ribuan, tapi sekarang sudah hampir 2 juta, 2 juta lebih. Nah, next. Nah, kata generasi muda biasanya tuh orang-orang yang FOMO itu adalah investasi di kripto, di mining Bitcoin atau mungkin staking di Bitcoin. Sebenarnya itu nggak ada masalah ya teman-teman. Tapi kita akan lebih fokus ke yang lebih apa ya, yang lebih terjamin lah oleh
suatu badan gitu. Kalau kripto gitu kan kita nggak tahu ya apa yang menjadi penjaminnya. Kita benar-benar eh, di dunia kripto itu semuanya itu tuh benar-benar penuh resiko dan juga kita nggak tahu apa yang kita cuma mempercayai suatu white paper dari suatu kripto itu, dari suatu koin kripto. Nah, kalau untuk kata orang pasar modal, next itu ada banyak teman-teman di pasar modal itu ada saham, ada obligasi atau surat hutang, ada reksadana, ada ETF, ada DAIR, ada EBA gitu. Next, next kita masuk ke pasar modal Indonesia nih teman-teman. Nah, next dulu, next. Jadi ada dua pihak nih teman-teman. Ada perusahaan, ada investor. Perusahaan nih mengumpulkan uang nih teman-teman. Gimana caranya perusahaan mendapatkan uang? Itu ada dua cara teman-teman. Next. Ada dua cara. Yang pertama itu adalah mereka meminjam kepada masyarakat dan mereka menerbitkan yang namanya itu obligasi. Jadi itu adalah surat utang yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat untuk meminjam uang masyarakat dengan imbal ganti sebagai uh, bunga dari obligasinya tersebut. Jadi kita meminjamkan uang kepada suatu perusahaan dan perusahaan akan mengembalikan uang kita beserta dengan bunganya. Nah, tapi ada cara kedua nih teman-teman, yaitu adalah menjual sebagian besar atau sebagian kecil dari uh, saham perusahaannya. Next, next. Nah, kalau dulu pasar modalnya seperti ini teman-teman. Eh, Dulu semua itu masih menggunakan paper, masih menggunakan kertas ya teman-teman, kertas berharga, efek atau yang biasa disebut efek ya teman-teman. Eh, Dulu emang kalau kalian pernah ke hallnya IDX itu dulu seperti ini teman-teman. Tapi sekarang kan semuanya sudah melakukan semuanya dalam bentuk elektronik ya teman-teman. Jadi udah lebih lebih nggak lebih hemat lebih hemat kertas dan juga lebih ramah lingkungan sih teman-teman. Gitu. Next. Nah, pasar modal itu sebenarnya hampir mirip bahkan sama dengan pasar yang kita ketahui. Adanya pembeli, adanya penjual, dan juga ada orang-orang yang eh, menjadi keamanannya gitu lah teman-teman. Kayak di pasar modern pasti akan ada building manajemennya, ada security-nya juga. Tapi kan juga di dalam sana ada konsumernya, itu kita yang sering ke mall dan sebagainya. Kita mau membeli sesuatu di mall dan perusahaan-perusahaan tercatat ini teman-teman atau emiten ini nih merupakan stall-stallnya teman-teman kayak toko-tokonya gitu loh. Jadi ya sebenarnya hampir sama sih sistemnya juga hampir sama, modelnya juga hampir sama. Cuma bedanya yang kita perjualbelikan itu adalah kertas berharga atau saham itu sendiri teman-teman. Next. Nah, struktur pasar modal Indonesia itu di bawah uh, naungan dari otoritas jasa keuangan. eh, tembusannya itu adalah Kementerian Keuangan dan di bawah dari OJK itu sendiri ada Bursa Efek Indonesia menjadi self regulatory organization yang menjadi apa ya organisasi tempat di mana eh, transaksi pasar modal itu terjadi teman-teman. Nah di bawah itu ada perusahaan efek yaitu salah satunya adalah Wibul Sekuritas Indonesia dan juga adalah lembaga penunjang, ada profesi penunjang, dan juga ada emiten, perusahaan perusahaan publik, dan juga ada perusahaan penyedia reksadana, dan juga ada investor. Teman-teman sekalian dan juga saya, teman-teman. Gitu. Next. Nah, untuk pertumbuhan investor sendiri, teman-teman, jujur untuk di Indonesia sendiri belum terlalu masif ya, teman-teman. Kita masih uh, bisa dibilang cukup cukup kurang lah untuk pengetahuan tentang dunia pasar modal dan juga finance gitu teman-teman. Tapi setiap tahunnya kita terus berkembang dan 70% dari total investor di Indonesia itu adalah Gen Z dan juga millennials gitu. Untuk jenis kelaminnya sendiri kalau diklasifikasikan sebagai jenis kelamin itu cenderung condong ke laki-laki dan pendidikan terakhirnya itu kebanyakan sudah di atas SMA. Next.
manfaatnya teman-teman, manfaat berinvestasi di pasar modal tuh ada tiga ya. Sebenarnya yang ketiga ini nih cukup eh, cukup kurang familiar, tapi tetap bisa dijadikan sebagai manfaat juga sih teman-teman. Yang pertama itu adalah capital gain, di mana kita mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kalau kita belinya pas lagi harga murah dan kita menjual di harga mahal, di harga tinggi, kita bisa mendapatkan keuntungan dari selisihnya. Dan juga corporate action. Biasanya kita tuh investor punya hak dalam berbagai keputusan perusahaan, antara lain adalah menerima dividen, contohnya, dan juga menerima saham bonus. Jadi ada dividen itu ada dua ya teman-teman, ada cash dividen dan juga ada stock dividen gitu. Dan juga kita bisa membeli saham baru yang diterbitkan ketika kita memegang saham dari suatu perusahaan tersebut, yang biasa kita kita kenal dengan rights issue gitu. Dan yang terakhir teman-teman itu adalah RUPS. Loh, kenapa RUPS bisa jadi keuntungan kita? Setahu saya, waktu let's say di salah satu bank plat merah Indonesia itu, waktu tahun kemarin melakukan RRPS itu, kalau kita datang aja, kita daftar, kita datang, itu kita bisa mendapatkan kayak hadiah door prize ya teman-teman, kayak botol minum Corsicle atau mungkin power bank, dan itu juga salah satu manfaat untuk kita sebagai investor di pasar modal gitu teman-teman. Next. Tapi selain ada manfaat, pasti juga akan ada resikonya teman-teman. Kita harus paham juga, nggak semua investasi itu untung, itu yang pertama. Dan nggak semua investasi itu tuh dijamin dan juga legal ya teman-teman. Tapi kalau kalian berinvestasi di pasar modal, udah pasti itu legal. Yang paling nggak kalian udah tahu itu legal dan juga ada jaminannya. Seperti itu. Resikonya yang pertama itu adalah delisting, di mana satu perusahaan yang bangkrut eh, akan delisting atau apa ya, keluar dari list emiten Bursa Efek Indonesia gitu. Ada resiko resiko market teman-teman. Ada penurunan harga, ada uh, misalnya perusahaan itu jadi kena suspend, atau mungkin uh, mereka nggak bisa lanjutin perusahaannya, dan juga pilot teman-teman. Ya, pastinya investasinya bakal hilang. Gitu. Next. Nah, untuk produk investasi sendiri yang udah Wibu sediakan di aplikasi kita ya teman-teman, itu ada saham yang menjadi ini baru saham Indonesia teman, yang menjadi produk utamanya, dan juga yang baru banget kita launch itu adalah reksadana. Next. Nah, Wibu sendiri itu adalah aplikasi trading yang berbasis data insight. 100% online, pembukaan akunnya 100% online, mudah, cepat, dan kalian nggak perlu biaya materai atau mungkin apapun itu, kita masih tanggung itu semua. Dan juga untuk chartingnya, untuk analisa teman-teman, untuk misalnya kalian mau melakukan analisa teknikal itu uh, udah cukup lengkap ya di sini ya teman-teman, dan juga canggih. Terus juga data pasar yang real time. Kalian juga nggak perlu bayar lagi untuk biaya market data. Itu semua kita yang tanggung. Jadi kalian nggak ada biaya-biaya tersembunyi gitu lah teman-teman. Dan juga pastinya aman ya teman-teman, karena kita sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan juga terpercaya dan diunduh lebih dari 24 juta investor global. Untuk fee buy dan juga fee sell-nya itu kita normal teman-teman 0,15% dari pembelian, dan juga 0,25% dari penjualan teman-teman. Kenapa penjualan lebih mahal? Karena ada yang namanya tuh pajak pembelian teman atau PPN gitu. Next. Nah, teman-teman, kita masuk ke produknya. Kita lebih bedah lebih dalam lagi untuk produknya. Produk yang pertama itu kita saham. Saham itu bisa dibilang high risk karena eh, cukup pergerakan cukup volatile, cukup tidak tidak stabil ya teman-teman. Tapi untuk dibarengi dengan resiko yang tinggi, pasti juga akan ada reward yang tinggi juga teman-teman. Gitu. Eh, Saham itu sebenarnya bisa dibilang singkatnya itu adalah bukti kepemilikan dari sebagian nilai suatu perusahaan. Ketika kalian membeli saham, kalian membeli sepotong kecil dari perusahaan tersebut. Nah, persiapan nih teman-teman, kalian harus mengelola secara mandiri untuk saham-sahamnya.
yang kalian beli ataupun kalian jual dapat diperjualbelikan, potensi keuntungan tinggi, memulai dengan biaya kecil, sekarang sudah semakin mudah. Dulu harus membeli satu lot itu adalah 500 lembar, sekarang satu lot itu adalah 100 lembar. Jadi kalau misalnya satuan terkecilnya itu let's say 50, kalian hanya dengan modal 5.000 rupiah, kalian sudah menjadi pemilik suatu perusahaan. Tanda kutip ya teman-teman gitu. Dan juga pajaknya sudah final yang 0,25% tadi gitu. Next. Nah, sekarang reksadana teman-teman. Ini biasanya nih produknya cocok banget untuk kalian yang nggak mau, yang belum belajar banyak tentang dunia investasi dan juga dunia keuangan, tapi tetap ingin investasi teman-teman. Jadi simpelnya kalau tadi saham itu tuh, kalau aku ibaratkan sebagai buah ya teman-teman. Kayak kita kan harus tahu sendiri ya kayak buah mangga yang manis kayak gimana. eh, Warnanya hijau, hijau terang, terus juga ada bintik-bintik kecilnya atau mungkin wanginya harum gitu teman-teman. Nah, kalau di reksadana itu kalian anggapnya itu sebagai rujak teman-teman. Yaitu kalian tinggal pergi ke tukang rujak, tinggal bilang, Mas saya mau beli rujak pedas nih teman-teman, pedas Mas gitu. Kalau pedas berarti kan artinya agak high risk ya teman-teman. Jadi kalian bisa membeli reksadana eh, yang cukup high risk yaitu reksadana saham teman-teman. Sebenarnya reksadana itu apa sih teman-teman? Reksadana itu apa? Reksadana itu adalah kumpulan portofolio yang dikelola oleh uh, manajer investasi teman-teman. Jadi kalian misalnya membeli suatu produk reksadana. Jadi kalau misalnya kalian harus membeli salah satu masing-masing produk yang ada di dalam reksadana tersebut, itu kan pasti akan mahal ya teman-teman. Dan juga kalian nggak tahu nih, masih belum, kalian juga nggak bisa memastikan bahwa keputusan yang kalian ambil tuh benar apa enggak untuk membeli saham-saham tersebut atau mungkin produk keuangan lainnya kayak obligasi dan juga surat berharga SPN yang ada di dalam reksadana. Jadi kalau kalian beli reksadana dengan uang berapapun yang kalian masuk, yang kalian beli di reksadana tersebut, itu tuh sudah menjadi udah dicampur-campur teman-teman. Jadi untuk diversifikasi portofolio bagus, terus juga dia dikelola oleh manajer investasi, ada di marketplace dan juga potensi keuntungannya yang lebih tinggi biasanya tuh lebih tinggi daripada kalian melakukan deposito di bank seperti itu. Bisa dan juga keuntungan lainnya itu adalah dia bisa dijual kapan saja, tapi tetap ada waktu settlementnya teman-teman. Biasanya tuh 3 sampai 7 hari, lebih lama daripada saham yang cuma 2 hari. Dan juga kalian bisa mulai dengan investasi sebesar 10.000 rupiah saja. Gitu. Next. Nah, untuk di Bibo sendiri teman-teman, kedepannya pastinya akan kita sebagai perusahaan yang berasal dari Amerika, pastinya kita pengen juga dong teman-teman masukin saham-saham yang ada di Amerika di aplikasi Bibo kita. Tapi sejauh ini kita masih dapat izinnya itu adalah izin dari eh, untuk saham lokal. Jadi kedepannya pasti akan ada US stock dan juga kripto teman-teman. Seperti itu. Next. Nah, di Bursa Efek sendiri itu ada total tuh ada 900-an lebih emiten dan itu terus bertambah ya teman-teman. Yang terbaru kemarin itu adalah PJHB, perusahaan pelayaran seperti itu. Nah, eh, saya pengen tahu sih teman-teman. eh, Sebenarnya dari kita pergi ke luar jalan aja tuh sebenarnya kita bisa tahu nih ada saham apa aja yang ada di sekitar kita tuh teman. Dari kalian buka HP pun, dari kalian pertama kali bangun tidur, kalian buka HP itu sebenarnya itu juga ada salah satu saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Next. Nah, kalau kalian cek handphone kalian, itu kalian pasti tahu kan ada Telkomsel, ada Excel dan juga ada Indosat sebagai provider internet kalian. Nah, itu juga udah termasuk dalam salah satu perusahaan yang listing di Bursa Efek teman-teman. Kode saham itu untuk Telkomsel itu adalah TLKM, Excel juga XCL, dan juga Indosat itu adalah ISAT. Next. Kalau kalian nonton TV, teman-teman, kalian ada yang punya, misalnya kalian punya TV kabel, First Media, atau mungkin Indovision, itu ada kodenya itu MSKY. First Media itu provider
WiFi ya teman-teman, KBLV, dan kalau kalian nonton TV juga kan ada beberapa stasiun channel stasiunnya itu yang juga udah listing ya teman-teman, seperti SCTV dan juga Indosiar. Itu mereka gabung di satu perusahaan yaitu PT Elang Mahkota Teknologi, atau kode sahamnya itu adalah EMTK. MTEK. Next, kalau kalian mau makan siang eh, atau coffee break, kalian biasa kan pergi ke KFC atau mungkin ke Starbucks atau mungkin kalian mau beli Indomie, itu semua itu udah ada perusahaan teman-teman. Kalau kalian mau beli perusahaan yang kalian sering konsumsi nih, kayak misalnya kode KFC sendiri itu adalah kodenya itu adalah FAST, PT Fast Food Indonesia Tbk, dan juga untuk Starbucks yang biasa kalian setiap hari Senin itu dapat buy one get one ya teman-teman, 55%, itu kode sahamnya itu MAPB. Dan kalau Indomie itu perusahaannya adalah perusahaan Indofood CBP, Sukses Makmur, kode sahamnya ICBP. Next. Kalau untuk sekarang untuk yang retail ya teman-teman, kalian pasti kan pernah nonton nonton bioskop ya. Nonton bioskop itu biasanya tuh ada CGV dan juga XX1. Itu uh, sahamnya juga ada, dan juga kalian bisa beli di Wibul dan juga di perusahaan F Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Itu BLTZ, dan juga untuk pakaian dan juga retail sepatu ya teman-teman, itu ada dua perusahaan, yaitu adalah MAPI dan MAPA. Tapi itu eh, semuanya dalam satu itu ya, dalam satu perusahaan induk yang sama ya, yaitu MAPI gitu. Kalau kalian mau beli handphone juga kan ada di mall-mall itu, kadang-kadang ada eh, toko Erafone, itu juga ada sahamnya di Bursa Efek, itu adalah ERA gitu. Next. Nah, eh, sebelum lanjut teman-teman, aku pengen nanya sih ke teman-teman semua, eh, bisa nggak kalian nyebutin dua aja, dua emiten saham, perusahaan saham yang kalian lihat di eh, gambar ini teman-teman. Kalau kalian bisa jawab satu atau dua orang, nanti bakal dapat hadiah yang 50.000 tadi yang sudah di infoin sebelumnya sama Kak Muti. Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Nah, ini mungkin teman-teman yang mau jawab nih pertanyaan dari Mas Rowan, boleh banget langsung di reaction. Lagi Mas Rowan bagi-bagi giveaway juga ya 50.000 nih buat teman-teman yang bisa jawab pertanyaannya. Mungkin ada. Yang ada di gambar Mas Roni, yang ada di gambar ini. Eh, Nah, harus boleh boleh agak ngarang nggak apa-apa, tapi harus tetap itu ya, harus tetap eh, berhubungan dengan yang ada di gambar ini. Misalnya apapun itu. Kayak ini kan ada mobil dan juga ada motor dan juga ada, pasti kan ada ojek ya di situ ya. Jadi kalian bisa bisa coba-coba nih, cari-cari tahu dulu nih apa nih yang bisa di itu. Nah, kita udah ada nih salah satunya, Mas Rizal. Oke. Nah, nah nih udah banyak nih Mas Rowan nih yang udah banyak mau. ya. Ya, Iya, eh, banyak. ASI betul, ASI betul. Karena itu adalah perusahaan otomotif ya teman-teman, Astra Internasional. Pastinya ada mobil yang dari ASI. Ya, Goto itu perusahaan Gojek ya teman-teman. Bus Lorena juga itu. Ya, seperti pada pada itu ya, pada untuk atau gimana nih? Atau tapi sebenarnya eh, ada yang perhatiin juga sih. Oke deh, bisa lanjut Mas. Oke. Untuk selanjutnya, kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang Wibul, kalian bisa uh, hubungin kami di kita, yaitu id@wibul.co.id, dan web
wibble-id.com, atau mungkin kalian mau juga connect kita di sosial media, bisa juga di Instagram. Dan ya, customer service Wibble beroperasi dari Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore, dan tidak beroperasi pada hari libur. Gitu. Next. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kalau kalian mau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa bisa ditanyakan saja. Kalian juga pasti akan dapat, kalian juga sudah dapat trading voucher ya dari Seeds dan juga dari aplikasi Wibble kita. Kalau kalian melakukan transaksi, dipakai aja teman-teman, itu jadi modal kalian untuk bisa mulai investasi kalian. Iya, semuanya. Terima kasih. Oke, oke. Thank you so much Mas Rowan atas penyampaian materi yang luar biasa pastinya. Dan juga buat teman-teman semuanya udah menyimak dengan seksama ya pastinya dengan materi yang tadi disampaikan Mas Rowan, gimana cara kita manage uang dari mungkin tadi ya gimana mungkin teman-teman yang belum di mute boleh. Oke, mohon maaf ini sepertinya ada yang suaranya agak sedikit bocor. Mungkin Oke, ya kita balik lagi nih. Mungkin terima kasih banyak Mas Rowan udah menyampaikan materinya yang luar biasa pastinya terkait gimana sih cara teman-teman bisa nge-manage juga ya tabungan untuk menjadi investasi, dan juga pastinya untuk bisa mengontrol ya keuangan kita gitu ya. Apa saja yang seharusnya bagaimana kita memanage uang, dan juga jangan sampai kita terjebak dalam investasi bodong juga ya pastinya gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada banyak yang tanya-tanya juga, Mas. Udah ada di kolom Q&A. Ada pertanyaan, nanti saya bacakan beberapa pertanyaan. Mungkin Mas Rowan boleh menjawab. Ini kita bacakan dulu yang ada di Q&A dari Mas Ilham Alhamsyah. Nah, mungkin saya bacakan pertama ya, Mas. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang masuk dari DM kita. Boleh, Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Mas Ilham, saya bacakan, Mas. Ini beliau bertanya ada sekitar 4, tapi saya bacakan yang pertama ya. Saya Ilham, izin bertanya bagaimana cara membedakan antara platform investasi yang beneran investasi dan di mana seringkali terjebak dengan investasi bodong gitu, dan marak sehingga orang-orang tuh enggan atau kapok investasi ya. Nah, mungkin Mas Rowan dan juga mungkin dari Wibble Sekuritas boleh banget kita bagaimana sih cara membedakan investasi dan juga platform investasi terutama. Oke. Untuk kita tahu suatu produk investasi itu beneran investasi apa enggak, itu ada dua hal sih Mbak. Itu adalah logis apa enggak, dan juga kalau misalnya itu tuh too good to be true atau terlalu bagus banget nih investasinya, itu ya itu cuman ya itu is too good to be true gitu loh. Jadi yang pertama itu adalah yang pasti itu logis ya Mbak. Yang pertama itu adalah gini, negara aja itu menjamin suatu obligasi yang diberikan atau bunga dari hutang itu adalah sebesar 6-7%. Dan untuk bank-bank digital yang beredar sekarang itu maksimal yang pernah saya lihat itu adalah 8,7%, 8,75% itu per tahun. Pasti kan ada juga kan yang kayak apa ya, institusi-institusi bodong, investasi bodong itu adalah mereka yang menjanjikan keuntungan yang 10% satu bulan, atau mungkin sehari 1% gitu. Tapi ya kalau itu sudah melebihi dari apa yang jadi batas wajar yang negara kasih aja, itu berarti kan udah nggak masuk akal ya Mbak itu. Jadi yang pertama itu adalah kalau itu nggak logis,
eh, apa ya, benchmark yang bisa kalian jadikan acuan itu adalah eh, obligasi negara dan juga bunga deposito yang biasa dikasih dari bank-bank bank digital atau mungkin negara gitu sih. Jadi kalau lebih dari itu yang bisa ngasih ngasih apa ya, ngasih janji profit di atas itu bisa dipastikan itu investasi yang tanda kutip bisa dicurigai sih, gitu. Selanjutnya, eh, Oke, oke. Oke, mungkin gitu ya Mas Ilham ya. Jawaban dari Mas Rowan gimana cara membedakan sekuritas yang memang bisa dibilang bodong kita bilangnya ya, ataupun juga terhindar dari investasi bodong gitu. Nah, mungkin ada satu sih pertanyaan dari eh, Mas Ilham yang sedikit memukau saya nih Mas gini. hmm, Mas Ilham tuh tanya gini, kira-kira kalau misalnya suatu perusahaan itu bangkrut, apakah uang kita bisa kembali atau bagaimana nih katanya? nah, Kalau misalnya kita udah nanam saham tuh, gitu hmm, Mas. ya, jadi di Bursa Efek sendiri itu ada anak perusahaannya, itu namanya tuh SIPF, Security Investor Protection Fund. Itu jadi dia tuh yang kayak menjamin kalau misalnya tuh ada resiko pilot perusahaan. Jadi kalau misalnya let's say Mas Ilham nih berinvestasi di suatu perusahaan, nominalnya let's say 1 miliar atau mungkin 100 juta gitu. Itu bakal di cover oleh si SIPF ini. Jadi dana yang Mas taruh di perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu pasti akan dijamin oleh si SIPF ini. Jadi tandaku sama seperti ini sih Mas, LPS ya kalau di bank ya, lembaga penjamin simpanan ya, di Bursa Efek juga ada gitu loh. Jadi nggak perlu takut. Kalaupun itu memang ada risiko seperti itu, tapi paling nggak kita sebagai orang-orang yang ada di pasar modal itu kita juga punya cara untuk menjadi apa ya, menjadi solusinya lah, menjadi solusi dari keresahan para investor di Indonesia. Seperti itu sih Mbak dan juga Mas Ilham. Oke, oke Mas. Thank you so much. Mungkin ini ada pertanyaan kita udah ada dari DM kita yang masuk ya Mas ya. Aku bacain mungkin 2 pertanyaan lagi di sesi Q&A ini. Em, Pertama nih, ada dari Mbak Dita. Bagaimana caranya memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko individu nih Mas? Mungkin itu Hmm, dulu. oke. Sebelum tahu produknya, kamu harus tahu dulu nih, Mbak Nita nih. Mbak Nita, kamu harus tahu dulu nih. Kamu itu tuh eh, gimana cara gimana cara kamu tuh menghadapi suatu resiko. Misalnya, let's say eh, kamu punya uang 1 juta. Apa kamu rela kehilangan 300 ribunya? Atau mungkin 30% dari 1 juta itu? Atau mungkin kamu rela kehilangan sekitar kalau atau kamu sama sekali nggak pengen kehilangan uang yang ada di 1 juta 100 juta itu tuh. Jadi paling utama dan terutama itu adalah kenali diri kamu sendiri dulu sih Mbak. Eh, Kalau misalnya kamu bukan tipe orang yang bisa menerima resiko, ada juga kok produk yang bisa eh, apa ya, yang bisa cocok untuk kamu. Salah satu itu adalah reksadana pasar uang atau mungkin reksadana pendapatan tetap. Jadi kalian kamu kamu tinggal masukin aja uang yang mau diinvestasikan ke dalam suatu produk reksadana. Di Wibu juga ada, kalian bisa lihat itu ada reksadana Allianz Fixed Income Fund, itu bisa kalian beli juga mulai dari 100 ribu. Itu tipe reksadana pendapatan tetap ya. Jadi kalian bisa mendapatkan fixed income 1 tahun sekitar 8 sampai 7 sampai 8% gitu. Per hari ini saya cek 7 sampai 8% gitu. Jadi kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang bisa menerima risiko, eh, atau mungkin kalian bukan tipe orang yang melihat suatu penurunan harga itu sebagai opportunity untuk bisa membeli lagi lebih banyak suatu produk investasi, saya sarankan untuk reksadana. Tapi kalau untuk kalian yang suka dengan risiko dan juga kalian bisa menahan diri untuk tidak cut loss ya, tidak
bisa bisa kalian tahan sampai kalian nanti harganya itu bisa kembali lagi tinggi. Itu saya sangat rekomendasikan untuk saham gitu sih Mbak. Oke, thank you so much Mas Rowan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Hmm. dari Mbak Nadira. Eh, Hmm. Kalau Kak izin bertanya, apa kesalahan paling umum yang dilakukan oleh investor di tahun-tahun terakhir? Sekaligus bagaimana cara menghindarinya dan apa perlindungan khusus untuk investor secara khusus? Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang udah pernah invest sebelumnya atau juga udah mulai coba-coba, kan boleh banget nih Mas Rowan. Mungkin kalau untuk penjelasan lebih detailnya itu nanti mungkin di part 2 ya Kak. Yang habis ini ya. Maksudnya ada selanjutnya ini kan ya pasti kan ada sekolah pasar modal lanjutan ya yang membahas tentang analisa dan analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Tapi kesalahan paling umum yang sejauh ini yang saya temui dan juga terjadi pada diri saya sendiri itu adalah FOMO ya, fear of missing out. Eh, kita ngelihat suatu saham itu naiknya tinggi banget dan kita merasa wah kayaknya orang-orang lagi banyak 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 yang beli nih, banyak yang dapat sentimen bagus juga dari berita-beritanya dan juga dari rumor-rumor akuisisi segala macam. Terus juga kalian jadi termakan untuk membeli saham yang udah tanda kutip over value ya bisa dibilang. Jadi biasanya tuh kalau uh, investor baru itu kan pengennya ya pengen untung cepat ya juga saya juga sih waktu dulu saya pengen itu untungnya cepat dan juga untungnya banyak ya gitu teman-teman. Tapi itu sebenarnya nggak sehat sih, maksudnya nggak sehat untuk uh, jantung juga karena itu harus kita jadi nggak fokus ya untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya, kita ngeliatin chart terus, kita eh, panikan orangnya jadinya lebih lebih panik karena penurunan harga yang tiba-tiba. Karena biasanya kan kalau misalnya udah harga terlalu tinggi, itu pasti kan ada koreksi ya teman-teman dari harga harga tinggi tersebut. Jadi pastinya akan ada penurunan harga yang cukup signifikan biasanya kalau jadi kenaikan yang signifikan pasti akan dibarengi juga dengan penurunan signifikan suatu hari nanti gitu teman-teman. Jadi ada koreksi biasanya kita istilahnya seperti itu. Jadi ya kesalahan paling utama dan paling mendasar yang biasa dilakukan itu yaitu sih teman-teman fear of missing out atau FOMO. Dan cara untuk gimana kita biar nggak terjebak dalam hal itu ya kita balik lagi ke awal sih teman-teman, kita balik lagi ke diri kita sendiri, kita tuh tujuannya untuk apa, kita tujuan tujuan investasi untuk apa, dan juga kita lihat sisi dari paling nggak tahu sih ini paling saya juga belum bisa memastikan ini merupakan prinsip yang benar apa enggak, tapi pokoknya selama perusahaan selama kita tahu perusahaan itu adalah perusahaan yang menguntungkan, perusahaan itu eh, memiliki fundamental yang bagus dan juga memiliki apa ya bisnis model yang bagus, ya itu tetap akan jadi bisnis yang bagus sih teman-teman. Dan juga kalian eh, jangan kemakan dengan rumor-rumor yang bisa mengacu kepada pamendam sih gitu gitu teman-teman. Oke. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak nih Mas Rawan udah juga membantu pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kejawab. Nanti mungkin boleh ditanyakan lagi di sesi kedua kita ya. Mungkin nanti ada online courses selanjutannya juga part 2 dari Sekolah Pasar Modal kali ini bareng Wibul Sekuritas. Dan juga mungkin kita nih udah sampai di penghujung acara nih Mas. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Rowan udah menyampaikan materi yang luar biasa. Kita pasti sama-sama berharap untuk teman-teman bisa mulai untuk belajar dan juga nge-manage dari setiap instrumen keuangan teman-teman sekalian gitu. Jadi bagaimana cara berinvestasi yang baik dan juga beralih tabungan yang baik. Nah mungkin kita lanjut ini untuk teman-teman jangan lupa untuk follow dan juga cek juga pasti Instagram dari Wibul Sekuritas. Nih teman-teman boleh di screenshot dan juga boleh di scan juga, nanti boleh di follow dan juga mungkin boleh di next. Dan sebelum kita menutup juga kali ini untuk teman-teman jangan lupa untuk absensi akhir ya, dan juga nanti sertakan screenshotan saat pemaparan materi bareng Mas Rowan tadi
Dan juga untuk tadi kita sudah ada giveaway bagi-bagi 50.000 saldo RDM nih bareng Wibowo Sekuritas. Itu nanti akan diumumin ya di Instagram kita bareng Wibowo. Untuk teman-teman yang beruntung, jadi pantengin terus Instagramnya kita, jangan lupa follow dan juga cek terus, pantau terus Instagram Swiss Finance dan juga Wibowo Sekuritas. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini bareng Mas Rowan, kita adain foto bersama dulu nih bareng teman-teman semuanya. Mungkin untuk operator boleh disesuaikan layarnya, tampilannya. Dan juga teman-teman untuk yang mau on camera silahkan, boleh banget dinyalakan kameranya. Kita tunggu dalam mungkin sekitaran sampai 16.21 ya teman-teman. Jadi boleh teman-teman dibuka kameranya terlebih dahulu. Nanti kita akan saya akan pandu untuk sesi dokumentasinya. Ada 2 slide, jadi nanti untuk slide pertama dan juga slide selanjutnya. Oke, dan teman-teman jangan lupa dipasang background Zoom-nya, udah ada juga dikirim di dalam kolom chat. Mungkin untuk teman-teman masih ada waktu sekitar 2 menit untuk kita sebelum memulai sesi dokumentasi untuk online course hari ini. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi kita mungkin langsung aja ke sesi dokumentasi. Mungkin untuk operator boleh juga disesuaikan tampilan layarnya untuk ke bagian slides awal, mungkin boleh layar pertama kita. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak. Oke, semuanya teman-teman, terima kasih banyak untuk seluruh partisipan yang sudah mengikuti kegiatan online courses hari ini dari awal hingga akhir. Kita juga menyertakan ada grup komunikasi di dalam Zoom ini. Chatnya bisa teman-teman masuk dan juga ikuti informasi selanjutnya untuk kelas-kelas selanjutnya. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Rowan dan teman-teman selaku partisipan. Sama Kak. Terutama dari Wibowo Sekuritas yang udah berbagi sharing ilmunya buat courses kali ini. Dan kita sudah sampai di akhir acara. Mungkin saya Mutiara Zahra selaku moderator untuk online courses kali ini izin pamit nih teman-teman semuanya. Dan juga mungkin kita bisa berjumpa di kelas-kelas selanjutnya. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas kembali dan terima kasih banyak. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Rowan, terima kasih semuanya. Sit Stop, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi.